Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ana selaku guru mata pelajaran sejarah dan teman-teman yang telah memberi kami waktu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Alfia Al-Safira, nomor absen 2, Chelsea Safira Baadila, nomor absen 8, Desvia Zahra Maisa, nomor absen 10, Gian Airlia Fidelia Iskandar, nomor absen 15, Mila Lailatus Sadiah, nomor absen 21, dan yang terakhir Tri Ambarwati, nomor absen 33. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai sambutan terhadap proklamasi. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilahkan. Apa itu sambutan proklamasi kemerdekaan? Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah cerminan dari semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang telah lama dinanti. Proklamasi kemerdekaan telah menginspirasi pergerakan nasional, pemuda, dan sebagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun negara Indonesia yang merdeka. Berikut adalah berbagai sambutan dari masyarakat Indonesia terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, penyebaran luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, dukungan dan reaksi terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukami yang bermarkas di Jalan Bogor atau sekarang disebut Jalan DR Saharjo pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Gapu Kemayoran yang kemudian pindah ke Defensial Jean van den Bosch atau sekarang disebut Jalan Bungur Besar. B. Kegiatan kantor berita Domai. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada sore hari, wartawan kantor berita Domai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Weidan B. Palenowen, Kepala Bagian Radio. C. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Jahaja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini bertujuan untuk mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun wujud dukungan spontan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan antara lain sebagai berikut. A. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia. 1. Dukungan pemimpin kepresidenan. Beberapa pimpinan kepresidenan di Jawa pada bulan September 1945 menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Korneti van Akti, Komite van Aksi. Komite van Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Barisan Rakyat Indonesia, BARA, Barisan Buruh Indonesia, BBI, Angkatan Pemuda Indonesia, API, dan lainnya. Yang ketiga, Rapat Raksasa di Lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Yang keempat, Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Yogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berikut pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kami, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah daerah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lain kami pegang seluruhnya. Yang ketiga, bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat 28 Puasa 1876 5 September 1945 Hamengkubuwono IX. Materi selanjutnya yaitu perlucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan melahirkan keberanian untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di daerahnya masing-masing. Dengan dipelopori oleh para pemuda, bangsa Indonesia melucuti tentara Jepang dan menguasai tempat-tempat penting yang dikuasai Jepang. Adapun maksud dilakukan perlucutan persenjataan Jepang antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu dan tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Yang kedua, mendapatkan senjata untuk modal perang. Tindakan tersebut dilakukan dengan melalui kekerasan maupun dengan perundingan. Adanya tindakan-tindakan seperti itulah yang memunculkan tindakan-tindakan heroik di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama, yaitu tindakan heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, di Yogyakarta secara serempak dilakukan perebutan kekuasaan. Sejak pukul 10, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa pemerintah Jepang untuk menyerahkan semua kantor yang dikuasainya pada pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tindakan heroik di Surabaya. Selama bulan September 1945 terjadi perebutan senjata di Arsenal atau Gedung Mesiu, Don Bosco, dan perebutan markas pertahanan di Jawa Timur. Pada tanggal 22 September 1945 di Hotel Yamato terjadi insiden bendera. Insiden ini terjadi pada waktu orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato. Kejadian tersebut memancing kemarahan pemuda Indonesia. Kemudian Hotel Yamato diserbu para pemuda setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak oleh Belanda. Akhirnya beberapa pemuda memanjat hotel dan menurunkan bendera Belanda dengan menyobek warna biru dan menaikkan kembali bendera merah putih. Yang ketiga yaitu tindakan heroik di Sulawesi Selatan. Rombongan Dr. Samratulangi pada tanggal 19 Agustus 1945 tiba di Saparua, Bulukumba. Kemudian Samratulangi menyusun pemerintahan secara bertahap. Samratulangi berusaha menegakkan kedaulatan Indonesia. Tindakan Samratulangi ini oleh para pemuda dinilai terlalu hati-hati. Tanpa mengurangi wibawa pemerintah, para pemuda mengambil tindakan radikal. Para pemuda mulai menyusun kekuatan untuk merebut tempat penting seperti stadion radio dan markas polisi. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda berhasil merebut dan menduduki tempat-tempat penting tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda dan rakyat Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk menegakkan dan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu tindakan heroik di Bali. Para pemuda Bali pada akhirnya tindakan heroik di Bali. Para pemuda Bali pada akhir bulan Agustus 1945 membentuk organisasi dalam rangka mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Indonesia. Organisasi tersebut seperti AMI, Angkatan Muda Indonesia, dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Organisasi pemuda ini berusaha menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dengan melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari Jepang. Akhirnya secara serentak pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.
Yang kelima yaitu tindakan heroik di Banda Aceh. Para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan API. Namun pada tanggal 12 Oktober 1945, Suchokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda dan menyatakan bahwa walaupun Jepang kalah, keamanan dan ketertiban masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang dan meminta agar semua perkumpulan pemuda menghentikan kegiatannya. Bahkan Jepang juga mengancam akan membubarkan segala bentuk organisasi pemuda tersebut. Tetapi para pemuda dengan tanpa gentar bergerak merebut dan mengambil alih kantor pemerintahan. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih di tempat yang telah direbut. Para pemuda juga berhasil melucuti senjata Jepang di sejumlah tempat. Yang keenam yaitu tindakan heroik di Pulau Sumbawa. Para pemuda di Indonesia pada bulan Desember 1945 melakukan aksi merebut senjata dari pasukan Jepang. Mereka melakukan perebutan terhadap pos-pos militer Jepang sehingga bentrokan dengan tentara Jepang tidak terhindarkan. 7. Tindakan heroik di Palembang. Upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 dalam bentuk upacara pengibaran bendera merah putih. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Dr. Gani, Residen Sumatera Selatan, bersama seluruh pegawai Gunseibu. Setelah selesai upacara, para pegawai kembali ke kantor masing-masing dan mengibarkan bendera merah putih. Penegakan kedaulatan yang terjadi di Palembang ini berlangsung tanpa pemberontakan karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. Materi selanjutnya yaitu sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. A. Pengakuan secara de facto dan de jure. Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila negara itu memenuhi 4 syarat berikut. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat, yang artinya semua rakyat mendukung. 3. Berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara seperti yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lain-lain. 4. Mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto atau nyata, maupun de jure secara hukum. Secara umum, unsur-unsur negara dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini merupakan unsur negara yang wajib atau mutlak ada pada suatu negara. Unsur konstitutif terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif merupakan unsur negara tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan suatu negara dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. 1. Pengakuan de facto. Pengertian pengakuan de facto ini adalah pengakuan yang dibedakan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Yang kedua adalah pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de jure dibagi menjadi 2, yakni tetap. Tetap ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. Yang kedua adalah penuh. Penuh ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh. B. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Yang pertama, Mesir. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, India.
Negara India memiliki kesamaan nasib sebagai negara terjajah, sehingga membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Australia. Pada tahun 1947, hubungan antara Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Saat itu, dukungan dari pihak Australia dipimpin oleh Partai Buruh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.